tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingginya hutang luar negeri yang menyebabkan beban pembayaran pemerintah semakin besar. Dan yang kedua, penurunan cadangan devisa akibat menurunnya pendapatan negara, terutama karena sektor pariwisata yang merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara ini terkena dampak COVID-19. Dan yang ketiga, depresiasi nilai tukar rupiah Sri Lanka yang menyebabkan biaya impor meningkat dan inflasi semakin tinggi. Selanjutnya, Sri Lanka menggunakan Sri Lankan Rupiah atau LKR sebagai mata uang resminya. Mata uang ini dikeluarkan oleh Central Bank of Sri Lanka atau biasa disebut dengan CBSL. Sejarah penggunaan uang ini sudah dimulai sejak negara ini masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Dan ia mendirikan Central Bank of Sri Lanka pada tahun 1950 yang menjadi tonggak dan pengedaran LKR yang independen. Selanjutnya, data nilai tukar pada tahun 2019 berada di sekitar 181, LKR dolar. Kemudian pada tahun 2022 ia meningkat menjadi sekitar 360,9 LKR per dolar. Hal ini menunjukkan nilai rupiah mengalami depresiasi yang sangat besar. Pelemahan nilai tukar ini tidak hanya menunjukkan turunnya nilai mata uang, tetapi mencerminkan melemahnya kondisi fundamental negara tersebut. Selanjutnya ada sistem finansial di negara ini. Sistem finansial Sri Lanka juga mencakup pasar modal, perusahaan, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Dengan pasar modal ini, sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat melalui keberadaan lembaga keuangan non-bank ini. Selanjutnya, guncangan pada 2022 menyebabkan inflasi dan cadangan devisanya hancur. Inflasi mencapai sekitar 70,2 miliar dolar AS. Lonjakan inflasi ini menyebabkan risiko kredit perbankan meningkat ketika harga kebutuhan hidup meningkat, masyarakat menjadi sulit memenuhi kewajibannya. Dari kasus Sri Lanka ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas mata uang, kesehatan sektor perbankan, dan ketahanan sistem keuangan berkaitan erat. Ketika nilai tukar melemah dan inflasi meningkat, sektor perbankan juga ikut akan terdampak. Oleh karena itu diperlukan kebijakan moneter yang disiplin, pengelolaan utang yang berhati-hati agar perekonomian tetap stabil. Setelah itu sarannya yaitu penguatan makroprudensial, artinya pemerintah wajib menstabilkan kurs LKR, menahan laju inflasi, serta mengendalikan batas utang luar negeri. Yang kedua, manajemen risiko, di mana lembaga keuangan dan perbankan komersial harus meningkatkan cadangan untuk kerugian. Yang ketiga, pelajaran akademiknya yaitu literatur dalam memahami transmisi kebijakan moneter eksternal saat guncangan krisis. Demikian presentasi yang dapat saya